Perkenalkan, nama saya Tiara Dia Laswar dengan NIM 23010164555. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Agung Pradia Iswari dengan NIM 23010164552. Perkenalkan, nama saya Marina Zraulia Rahman dengan NIM 3 digit terakhir 199. Nama saya Maulidina Yudia Sukhruf dengan NIM 23010664176. Halo, saya Cindy Amanda Putri dengan NIM 23010660013. Nah, saya akan menjelaskan mengenai komunitas Better Youth Sidoarjo. Jadi, Better Youth Sidoarjo itu adalah komunitas anak muda yang hadir sebagai ruang aman untuk bertumbuh, berbagi, dan menebar kebaikan. Base-nya ada di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Komunitas ini tuh menjadi wadah bagi pemuda yang ingin berkembang secara personal, sosial, maupun spiritual tanpa merasa dihakimi atau dibatasi. Sebagai bagian dari Better Youth Foundation, Better Youth Sidoarjo membawa semangat kolaborasi dan juga kepedulian. Komunitas ini mendorong anak muda untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan positif, mulai dari program edukatif, penguatan nilai diri, hingga aksi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat di sekitar. Beragam program dijalankan secara konsisten, seperti contohnya ada kegiatan literasi Al-Quran untuk pemula hingga lanjut usia, lalu ada juga forum diskusi dan juga kajian yang relevan dengan kehidupan anak muda, serta gerakan sosial seperti bantuan kemanusiaan dan aksi peduli lingkungan. Semua kegiatan tersebut dirancang agar lebih dekat dengan realitas pemuda dan mudah diikuti oleh siapa saja. Better Youth Sidoarjo percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari obrolan sederhana hingga kepedulian terhadap sekitar. Komunitas ini menjadi tempat bagi anak muda untuk belajar peduli, berkontribusi, dan juga tumbuh bersama. Melalui media sosialnya juga, Better Youth Sidoarjo aktif membagikan cerita, kegiatan, dan ajakan kebaikan agar semakin banyak pemuda yang merasa terhubung dan juga tergerak untuk ikut bergabung dan mengambil peran. Better Youth Sidoarjo sendiri bukan sekedar komunitas, tetapi ruang untuk tumbuh, tempat anak muda menemukan makna, membangun relasi, dan juga bersama-sama menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Kegiatan Community Needs Assessment pada komunitas Better Youth dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi, kebutuhan, serta dinamika komunitas dari berbagai sudut pandang. Metode pertama yang digunakan yaitu FGD atau Focus Group Discussion yang melibatkan 6 orang anggota aktif terdiri dari pengurus inti dan termasuk juga relawan. FGD dilakukan untuk menggali pengalaman kolektif anggota, dinamika internal komunitas, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan yang dirasakan baik secara internal maupun eksternal. Proses diskusi berlangsung secara interaktif di mana setiap anggota diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya dan para anggota juga aktif menyampaikan pendapat-pendapatnya termasuk pengalaman dan pandangannya terkait keberlangsungan komunitas. Selain FGD, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara semi terstruktur terhadap 2 hingga 3 anggota inti dan relawan yang aktif dalam komunitas tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk memperdalam informasi terkait motivasi yang dirasakan yang dialami oleh komunitas, persepsi terhadap dampak komunitas, serta harapan anggota terhadap pengembangan Better Youth di masa mendatang. Metode observasi partisipatif turut dilakukan selama kegiatan komunitas berlangsung. Observasi ini difokuskan pada interaksi antar anggota, pola partisipasi, pembagian peran, serta hubungan komunitas dengan lingkungan sekitar. Melalui kombinasi ketiga metode ini, data yang diperoleh menjadi lebih banyak, lebih kaya, dan saling melengkapi. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari FGD, wawancara, dan observasi, ditemukan 3 kebutuhan utama dalam komunitas Better Youth. Kebutuhan pertama adalah dengan penguatan manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia relawan.
karena komunitas ini sangat bergantung pada peran relawan dengan latar belakang dan pengalaman organisasi yang beragam. Nah, kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pembagian peran, konsistensi kinerja, serta kesiapan mental relawan dalam menghadapi dinamika kegiatan lapangan. Ini saya akan menjelaskan tentang model sosial dan aset komunitas. Jadi, di balik berbagai kebutuhan dan tantangan di dalam komunitas Better Youth ini, komunitas ini itu memiliki model sosial dan aset komunitas yang kuat sebagai potensi utama dalam pengembangan komunitas. Bonding social capital tercermin dari hubungan emosional yang erat antar anggota serta rasa kekeluargaan yang tinggi. Kedekatan ini menjadi sumber dukungan emosional dan memperkuat komitmen anggota dalam menjalankan kegiatan komunitas. Bridging social capital juga terlihat dari kemampuan komunitas dalam menjembatani individu dengan latar belakang usia, pendidikan, dan pengalaman yang beragam. Keberagaman ini memperkaya perspektif serta meningkatkan kapasitas komunitas dalam merespon permasalahan sosial. Sementara itu, linking social capital tampak dari hubungan komunitas dengan pusat P3 Youth dan mitra eksternal lainnya. Hubungan ini membuka akses terhadap sumber daya, dukungan struktural, serta peluang kolaborasi yang dapat memperkuat keberlanjutan komunitas. Nah, selain modal sosial, komunitas ini juga memiliki aset berupa kapasitas individu anggota, nilai kebersamaan, spiritualitas, serta jaringan sosial yang dapat dimobilisasi sebagai kekuatan kolektif. Program intervensi yang dirancang untuk komunitas Better Youth Sidoarjo disusun secara partisipatif dan juga kontekstual dengan melibatkan pengurus serta relawan sebagai aktor utama dalam setiap tahap kegiatannya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas internal dari komunitas sekaligus juga mendukung keberlanjutan gerakan sosial yang dijalankan oleh komunitas. Ada beberapa intervensi yang kami susun. Yang pertama adalah pelatihan manajemen dan pengelolaan relawan. Jadi program ini berfokus pada penguatan kemampuan pengurus dan relawan dalam pembagian peran, komunikasi organisasi, kerja tim, serta pengelolaan konflik. Jadi melalui pelatihan ini, relawan diharapkan memiliki kejelasan dalam perannya, mampu berkoordinasi secara efektif, dan juga bekerja secara kolaboratif. Manfaat yang diharapkan adalah dengan program ini dapat tercipta sistem kerja yang lebih terstruktur, peningkatan efisiensi pelaksanaan program, serta terciptanya iklim organisasi yang saling mendukung satu sama lainnya. Kemudian intervensi kedua, ini berupa program psychoeducation, kesehatan mental bagi relawan. Jadi dalam program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran relawan terhadap pentingnya kesejahteraan psikologis dalam aktivitas kerelawanan yang dijalankan di komunitas. Jadi relawan akan dibekali pemahaman mengenai manajemen stres, kemudian regulasi emosi, serta strategi self-care sederhana yang dapat diterapkan dalam keseharian. Jadi melalui program ini, komunitas diharapkan dapat memiliki relawan yang lebih seimbang secara emosional, kemudian mampu menjaga komitmen jangka panjang, dan tetap produktif dalam menjalankan kegiatan sosialnya. Kemudian intervensi yang ketiga adalah penguatan jejaring dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Jadi kegiatan ini mencakup pemetaan mitra potensial, penguatan komunikasi eksternal, serta perancangan program kolaboratif dengan berbagai pihak di luar komunitas. Jadi manfaat dari intervensi ini diharapkan untuk meningkatkan peluang kerjasama, dukungan sumber daya, serta perluasan jangkauan dan dampak sosial dari program-program komunitas Better Youth Sidoarjo. Jadi secara keseluruhan ketika intervensi yang kami susun tadi itu dirancang untuk memperkuat kapasitas organisasi, menjaga kesejahteraan relawan, dan juga mendorong keberlanjutan serta perluasan dampak sosial dari komunitas Better Youth Sidoarjo.
kegiatan kolaborasi dari beberapa program kerjanya Better Youth ya gitu kan. Biasanya kami rutin setiap minggu itu ada event-event apa coba? Tadian alasan ini ada bagi kopi. Di mana bagi kopi, Mbak? Ya itu rutin. Selama ini kan yang paling nggak rutin itu di bagi kopi itu tiap pekan. Kalau yang lainnya itu ada kajian juga, ada kajian pranikah, ada kajian dari juga ada kajian dari sekolah itu setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap 1 bulan sekali ada kajian yang rutin. Itu yang apa namanya secara keseluruhan ya. Terus kalau yang Better Youth Movement itu ya ini kolaborasi dari beberapa program tadi, misalkan ada bergamis, ada juga jadi emang kolaborasi biar apa istilahnya cakupan siarnya itu lebih luas lagi gitu kan. Emang kami kan organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang dakwah kayak gitu. Jadi emang biar cakupannya lebih luas dan bisa dikenal orang lah. Kalau yang acara movementnya ya, DM-nya. Iya. Ini nih, isinya apa, Pak? Ya salah satunya membina pemuda lah, Pak. Pemuda jadi apa namanya? Menikah dan sebagainya. Setelah nikah itu masih dibina dan sebagainya. Jadi pembinaan pemuda itu. Jadi visi besarnya pembinaan pemuda. Bagi trauma jadi kami fasilitasi anak-anak kesehatan dengan kegiatan untuk pasukan medis kayak gitu aja, kesehatan juga teman-teman yang lain ada juga mungkin di balik kopi di kajian dan sebagainya gitu. Ini kepala 3 gitu. Termasuk juga anak kampus yang terbiasa juga. Kami saya juga tidak memilih UKM atau yang lainnya juga. Tapi karena bagi saya sendiri organisasi yang eksternal itu lebih langsung ke warga. Kalau kita ikut organisasi yang di dalam, ya saya sudah ada pengalaman dulu di sekolah, SMP, SMA sudah ada. Karena organisasi yang internal itu kebanyakan menurun sejarah. Jadi itu aja. Kalau organisasi eksternal itu kebanyakan kayak bermotivasi yang lain gitu. Ada kegiatan baru. Kan untuk apa namanya programnya, memang eventnya masa bulan ya gitu. Baik yang di bagi kopi, kalau bagi kopi setiap minggu, kalau kajiannya masa bulan. Jadi ada timelinenya sendiri ya gitu kan. Dan juga emang dikontrol oleh pusatnya di Surabaya di apa namanya Rungkut, Panjaringan Utara, Panjaringan Sari ya, yang Sari ya gitu. Pusatnya di sana. Jadi emang dikontrol dari pusat kegiatannya. Kalau untuk kajian dan sebagainya, kalau kegiatan forum ya kami ada kadang-kadang rutin ketika ada emang yang pertama kali itu untuk tujuannya ini udah yang benar-benar baik dan